Kami siap melakukan perjalanan ke bulan, dan kali ini niat kami adalah untuk tetap di sana. Inisiatif ini merupakan hasil dari strategi yang dikembangkan oleh pemerintah Amerika Serikat, NASA, dan banyak kolaborator internasional dan komersial. Jika mereka berhasil mematuhi strategi ini, kami akan memulai lebih dari sekedar menempatkan manusia di permukaan bulan. Meskipun pendaratan menghadirkan tantangan tersendiri, itu bukanlah aspek yang paling rumit dari misi ini. Kami telah menyelesaikan tugas itu sebelumnya. Langkah-langkah selanjutnya melibatkan wilayah yang sama sekali belum dipetakan. Membangun struktur di bulan sangatlah penting. Kami bertujuan untuk menciptakan pangkalan yang tahan lama, pada dasarnya membentuk wilayah perkotaan kecil di benda langit asing. Masih ada ketidakpastian tentang bagaimana usaha ini akan berlangsung. Namun, kami memiliki beberapa pendekatan baru yang sangat praktis dan inventif untuk mempertahankan kehidupan di luar planet kita. Pertama, sangat penting untuk menentukan lokasi pangkalan bulan ini. Bulan mencakup bentangan yang luas, dan semua pendaratan manusia sebelumnya terjadi di sekitar Khatulistiwa, di daerah datar dan aman yang memfasilitasi komunikasi radio langsung dengan bumi. Pendaratan tersebut terjadi pada tahun 1960-an. Kali ini, saat kita kembali ke bulan, kita menargetkan area yang jauh lebih menarik, kutub selatan bulan. Wilayah ini dipenuhi kawah tubrukan, pegunungan, dan struktur vulkanik purba. Beberapa lembah dataran rendah dan dasar kawah selalu berada dalam bayangan. Wilayah ini belum terpapar sinar matahari selama jutaan atau bahkan miliaran tahun, dan kemungkinan besar kaya akan air es yang dikirim ke tata surya bagian dalam oleh asteroid dan komet. NASA telah mengidentifikasi 13 lokasi pendaratan potensial untuk program Artemis. Lokasi-lokasi ini terutama terletak di petak-petak kecil yang disinari matahari, di tepi kawah, atau puncak gunung rendah yang dikelilingi oleh bayangan gelap dan lanskap terjal. Meskipun wilayah ini sangat menjanjikan untuk eksplorasi ilmiah, wilayah ini juga menghadirkan bahaya yang signifikan bagi individu yang perlu menghuni dan bekerja di bulan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak akan infrastruktur yang belum pernah ada sebelumnya. Semua hal penting dari sebuah kota bumi harus direplikasi di lingkungan yang sangat keras dengan sumber daya yang sangat terbatas. Jadi, dari mana kita mulai? Dengan jalan raya. Memang, di area yang ingin kami jelajahi, keberadaan jalan raya, landasan pendaratan, dan permukaan stabil lainnya untuk kegiatan konstruksi dan operasional sangatlah penting. Tantangan yang kami hadapi adalah masalah debu. Permukaan bulan tertutup lapisan debu ultra halus yang relatif tipis, namun sangat ringan dan ringkan. Setiap butiran kecil pasir bulan ini tajam dan abrasif, mirip pecahan kaca. Selama misi Apollo, pasir ini diketahui dapat menembus lapisan luar pakaian antariksa dan meninggalkan goresan pada pelindung helm para astronot. Situasi ini semakin rumit karena debu memiliki sifat perekat. Penumpukan debu pada wahana penjelajah bulan menyebabkan panas berlebih karena menghalangi sistem pendingin. Aspek unik bulan adalah tanpa atmosfer dan gravitasi minimal, debu dapat dengan mudah teraduk dan menyebar luas. Ketika Apollo 12 mendarat di permukaan bulan, para astronot bermaksud mendekati wahana bernama Surveyor 3 yang sebelumnya telah mendarat di bulan beberapa tahun sebelumnya. NASA bermaksud agar para astronot memeriksanya. Mereka menemukan bahwa meskipun wahana Apollo diposisikan 180 meter jauhnya, mesin roket pendarat telah menyebabkan debu menyembur ke Surveyor, membuatnya tampak seperti terkena semburan pasir. Oleh karena itu, jika tujuan kita adalah membangun pangkalan bulan dengan pendaratan, lepas landas, pengoperasian kendaraan, dan lalu lintas pejalan kaki yang berkelanjutan, sangat penting untuk melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi masalah debu. Ini memerlukan pembuatan jalan, zona pendaratan, dan zona permukaan padat di dekat habitat bulan kita. Solusi cepat dalam jangka pendek mungkin melibatkan penggunaan produk yang disebut Rhinos Knot. Istilah ini adalah julukan yang digunakan oleh militer AS untuk semprotan yang menstabilkan jalan tak beraspal dan area pendaratan helikopter di lapangan. Semprotan ini populer di Afghanistan karena memadatkan tanah gurun berpasir. Semprotan ini terbukti sangat bermanfaat dalam mengurangi awan debu selama pendaratan dan lepas landas helikopter. Dengan demikian, ini bisa menjadi solusi sementara. Namun ini bukan pilihan yang paling menguntungkan karena akan membutuhkan pengangkutan material ingus badak dari bumi yang pada dasarnya mencemari bulan dengan mikroplastik. Metode yang lebih ramah lingkungan yang secara layak dapat mendukung pembangunan kota kecil di bulan adalah dengan melelehkan permukaan bulan menjadi zat seperti kaca. Saat ini, Badan Antariksa Eropa sedang melakukan penelitian di bawah proyek yang dikenal sebagai PAL.
Para ilmuwan telah bereksperimen dengan debu bulan simulasi dan laser yang kuat untuk melelehkan debu ini menjadi permukaan kaca yang padat. Konsep ini berasal dari tahun 1933, ketika diusulkan bahwa jalan di gurun bumi dapat dibuat dengan melelehkan pasir. Logis bukan? Kaca pada dasarnya adalah pasir yang dicairkan. Meskipun ide tersebut tidak praktis saat itu, mungkin ini akan menjadi salah satu strategi terbaik kita untuk pangkalan di bulan di masa depan. Kita mungkin tidak perlu membawa laser besar ke bulan. Sebagai gantinya, kita bisa menggunakan kaca pembesar besar untuk memanfaatkan sinar matahari. Lebih spesifiknya, lensa Fresnel yang dirancang untuk memfokuskan cahaya menggunakan tonjolan yang terbentuk pada lembaran plastik transparan yang datar dapat digunakan. Pendekatan ini menghilangkan kebutuhan akan kaca lengkung yang ekspansif. Lensa Fresnel hanya membutuhkan lebar kurang dari 2,5 meter. Namun, karena kondisi di kutub selatan bulan, di mana sinar matahari hampir rata dengan cakrawala sehingga menghasilkan bayangan panjang, penggunaan laser mungkin juga diperlukan. Bagaimanapun, pekerjaan ini akan bertahap. Tim Eropa yang terlibat dalam eksperimen PA memperkirakan bahwa mereka dapat membuat landasan pendaratan seluas 100 meter persegi dengan ketebalan 2 cm dalam waktu sekitar 115 hari. Jangka waktu ini kira-kira 100 kali lebih lambat dibandingkan dengan membangun jalan menggunakan aspal konvensional. Oleh karena itu, ini merupakan tugas yang substansial, tetapi kami akan mendedikasikan waktu yang cukup besar untuk menjelajahi permukaan bulan. Moda transportasi utama kami adalah wahana penjelajah bertekanan, seperti yang saat ini sedang dikembangkan bekerja sama dengan Toyota oleh program luar angkasa Jepang yang disebut sebagai penjelajah bulan. Wahana penjelajah semacam ini akan memfasilitasi pergerakan di sekitar pangkalan bulan tanpa perlu terus-menerus mengenakan dan melepas pakaian antariksa sepanjang hari. Para peserta akan bertransisi langsung dari tempat tinggal mereka yang bertekanan ke wahana penjelajah bertekanan dan kemudian melanjutkan ke fasilitas berikutnya. Pengaturan ini juga akan memungkinkan eksplorasi lebih lanjut ke daerah-daerah yang lebih terpencil. Penjelajah bulan berfungsi serupa dengan RV di bumi. RV ini memiliki kapasitas untuk menampung 2 astronot dalam perjalanan panjang yang berlangsung selama 30 hari atau lebih, dan akan beroperasi dengan sel bahan bakar hidrogen. Meskipun memiliki RV menguntungkan, muncul pertanyaan, di mana kita akan tinggal? Kita harus membedakan antara perumahan sementara dan hunian permanen. Membangun pangkalan bulan tidak akan terjadi secara instan, dan NASA telah mengembangkan desain untuk habitat bulan awal kita. Struktur ini diberi nama Habitat Permukaan Foundation. Habitat ini terdiri dari 3 tingkat dan mengintegrasikan kerangka logam dengan modul tiup, yang memungkinkannya menampung hingga 4 orang selama kurang lebih 1 bulan. Biasanya, Foundation akan menampung 2 astronot sementara 2 anggota kru lainnya menjelajahi bulan dengan rover bertekanan mereka. Lantai dasar Foundation adalah kerangka logam berdiameter 4 meter. Area ini berisi ruang kedap udara, pakaian aktivitas ekstravehikular dan stasiun ilmiah yang didedikasikan untuk penelitian geologi yang melibatkan sampel bulan. Para astronot mengakses lantai 2 melalui tangga menuju modul tiup yang dapat mengembang hingga diameter 6,5 meter. Bagian ini juga mencakup fasilitas kebersihan dan peralatan olahraga. Selain itu, terdapat laboratorium biologi tempat para astronot akan menyelidiki bagaimana lingkungan bulan mempengaruhi kehidupan tumbuhan dan hewan. Menaiki lantai 3, kita akan menemukan tempat tinggal utama bagi para kru. Ruang ini terdiri dari tempat tidur, area medis, dapur, dan ruang kerja komputer. Terdapat fasilitas penelitian manusia di mana para astronot berperan sebagai subjek dalam penyelidikan dampak tinggal lama di bulan terhadap fisik manusia. Jika kita dapat melampaui fase awal, penting untuk mulai membangun bangunan tahan lama di permukaan bulan. Struktur ini harus menawarkan tingkat perlindungan dan keamanan tertentu. Kita harus melindungi diri dari radiasi kosmik yang berbahaya dan mengurangi dampak fluktuasi suhu ekstrim yang terjadi antara siang dan malam bulan. Lebih lanjut, kita membutuhkan perlindungan terhadap tabrakan meteorit. Untuk mencapai hal ini, kita harus kembali ke dasar-dasar konstruksi manusia. Kita akan memanfaatkan batu bata. Serupa dengan bagaimana para peneliti meyakini kemungkinan untuk memvitrifikasi medan bulan untuk membeduk jalur kaca, mereka juga mengusulkan kemungkinan mengubah debu bulan menjadi batu bata untuk bangunan. Rencana tersebut mencakup penggunaan ruang hidup tiup atau struktur logam kokoh yang terbungkus dalam lapisan batu bata. Ini akan membantu mengurangi sebagian besar resiko radiasi dan hantaman mikrometeorit, sekaligus menyediakan penghalang isolasi untuk meningkatkan efisiensi pemanasan dan pendinginan tempat tinggal. Tiongkok telah memulai uji coba pembuatan batu bata bulannya sendiri. Mereka bermaksud membangun struktur berbentuk telur, yang disebut sebagai moonpot vessel.
Proses pembangunannya akan melibatkan bantuan robotik dan menggabungkan praktik pembangunan tradisional Tiongkok dengan batu bata yang terbuat dari material bulan serta teknik cetak 3D. Pada tahun 2024, Tiongkok melakukan eksperimen untuk memproduksi batu bata menggunakan 5 jenis tanah bulan simulasi dan menguji 3 metode berbeda untuk memadatkan tanah menjadi batuan. Pada bulan November, batu bata tersebut dikirim ke stasiun luar angkasa Tiangong. Tempat batu bata tersebut ditempatkan di platform eksperimen eksternal. Batu bata ini akan terpapar ruang hampa, radiasi kosmik, dan fluktuasi suhu yang signifikan selama 3 tahun ke depan untuk menilai ketahanannya. Selain itu, terdapat proposal menarik untuk menggabungkan peleburan kaca dan penciptaan habitat menjadi struktur bola kolosal di bulan. Meskipun hal ini mungkin tampak mustahil, sebuah perusahaan yang berbasis di AS bernama Skyports telah mendapatkan pendanaan dari NASA Institute for Advanced Concepts untuk mengembangkan lebih lanjut ide ini. Pendekatan mereka pada dasarnya melibatkan peniupan kaca skala besar. Mereka memanaskan debu bulan hingga berubah menjadi zat cair, lalu menggunakan gas terkompresi untuk mengembangnya menjadi bola raksasa. Mengingat ketiadaan atmosfer dan gravitasi yang minimal, gaya yang signifikan tidak diperlukan untuk meniupnya, sehingga struktur tersebut dapat mengembang hingga dimensi yang sangat besar tanpa runtuh karena beratnya sendiri. Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan dan insulasi, beberapa lapisan kaca dapat dibuat dengan ruang udara di antaranya, mirip dengan jendela multipanel. Meskipun mungkin bukan konsep yang paling layak, konsep ini tentu saja inventif. Bagaimanapun keberhasilan upaya ini bergantung pada sumber daya yang andal. Sekian untuk episode hari ini, sampai bertemu di episode berikutnya.